Ingatkah kalian saat Donald Trump memutuskan mengirim pesawat pengebom B-2 ke Diego Garcia? Saat itu, Teheran langsung memperingatkan bahwa serangan Amerika akan menyulut konflik di kawasan. Benar saja, di tengah meningkatnya ketegangan, Citra Satelit baru mengungkapkan bahwa Korps Garda Revolusi Iran telah mengerahkan sistem radar Gadir canggihnya di dekat Teluk Persia dan Tabriz. Sebuah laporan menyebut sistem berteknologi tinggi ini dapat mendeteksi pesawat siluman, rudal jelajah, hingga UAV. Di saat bersamaan, pesawat militer C-17 Amerika kedapatan terbang berputar-putar tak menentu di atas teluk dan para ahli menduga Iran berhasil melakukan gangguan GPS. Apakah perang AS-Iran semakin dekat? Pesawat militer AS terbang tak menentu. Laporan mengejutkan muncul di tengah meningkatnya ketegangan Amerika-Iran, di mana kali ini pesawat militer jet C-17 Amerika terpantau mengalami beberapa bentuk gangguan atau pengacauan GPS di atas Teluk Persia di lepas pantai Qatar. Berdasarkan klaim yang dikutip akun Instagram Ocean Defender baru-baru ini, pesawat angkut militer itu tampaknya membuat pola penerbangan yang sangat aneh setelah lepas landas dari pangkalan udara Al-Udeid. Pangkalan ini merupakan pangkalan terbesar yang digunakan Amerika di Timur Tengah dan merupakan rumah bagi Pusat Operasi Udara Gabungan, Komando Pusat Angkatan Udara, Komando Pusat Operasi Khusus, dan Markas Besar Komando Pusat yang berlokasi di Qatar. Nyatanya gangguan GPS seperti ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Kantor Operasi Perdagangan Maritim Inggris, UKMTO, melaporkan kapal komersial di Selat Hormuz yang terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia juga mendapat gangguan GPS dan peralatan navigasi elektronik lainnya. Berhubung gangguan semakin intens dan berlangsung selama berjam-jam, sulit dipercaya bahwa yang demikian tak lebih dari kebetulan semata. Kuat dugaan, dua kejadian ini terkait satu sama lain, dan Iran disinyalir sebagai pihak yang berada di baliknya. Gangguan GPS di Selat Hormuz. Lebih jauh tentang laporan Kantor Operasi Perdagangan Maritim Inggris, UKMTO, dugaan gangguan GPS di Selat Hormuz oleh Iran diidentifikasi pada tanggal 4 April 2025. Tepatnya, terjadi pada pukul 12.33 Jumat di siang hari waktu setempat. Berlokasi di Dubai, UKMTO seringkali menjadi titik kontak utama bagi pelayaran niaga yang terlibat dalam masalah keamanan maritim di wilayah Samudra Hindia. Melalui informasi yang dibagikan situs Greek City Times, UKMTO menyebut aktivitas dari gangguan yang terjadi berkaitan langsung dengan Iran. Terlebih, Selat Hormuz, titik kemacetan maritim penting untuk transit minyak dan gas global, memiliki sejarah insiden sejenis. Membuatnya kerap dikaitkan dengan ketegangan geopolitik yang meningkat di wilayah tersebut. Antara 2 dan 3 April tahun lalu, UKMTO melaporkan insiden gangguan elektronik yang melibatkan kapal dagang di Teluk Persia. Ini merupakan insiden pertama yang dilaporkan oleh badan tersebut setelah ancaman kepada pihak pelayaran diinformasikan pada bulan November 2023. Karena itu, UKMTO menyarankan nakhoda kapal melaporkan gangguan apapun dan mengandalkan metode navigasi alternatif untuk memastikan perjalanan yang aman. Menyoroti tantangan yang sedang berlangsung terhadap keamanan maritim di jalur perairan yang sangat penting secara strategis ini. Bagaimana gangguan GPS bekerja? Tentu ada alasan mengapa gangguan GPS yang dilaporkan mempengaruhi wacana pertarungan di kawasan. Terlebih hubungan Iran dan Amerika Serikat memasuki babak baru, di mana konfrontasi langsung seolah hanya menunggu waktu. Nah, untuk memahami seberapa jauh gangguan terbaru mempengaruhi kemajuan yang dilaporkan, maka penting untuk mengetahui bagaimana gangguan GPS bekerja. Pertama-tama, terjadinya gangguan GPS diidentifikasi saat entitas eksternal mengganggu sinyal GPS ketika membanjirinya dengan suara atau interferensi. Hal inilah yang mencegah penerima menentukan lokasi yang akurat, sehingga mengakibatkan kegagalan navigasi, kesalahan penentuan posisi, hingga hilangnya pelacakan. Singkatnya, gangguan GPS adalah gangguan yang disengaja terhadap sinyal GPS untuk mengganggu navigasi dan pelacakan.
Mengutip Windward, gangguan semacam ini biasanya digunakan oleh entitas eksternal untuk menciptakan kebingungan atau mempersulit kapal juga pesawat maupun kendaraan untuk bernavigasi di area tertentu. Taktik ini dapat mengaburkan pergerakan, melindungi operasi sensitif, atau menyebabkan gangguan pada sistem navigasi militer dan sipil. Dengan ini, terganggunya sinyal GPS akan mempersulit penyerang menargetkan area tertentu, mengaburkan aktivitas ilegal dan mencegah pelacakan, atau mengganggu perdagangan global dengan mempersulit navigasi kapal. Industri maritim dan rantai pasokan pun menjadi sangat rentan, mengingat kapal mengandalkan GPS untuk navigasi, pelacakan kargo, penghindaran tabrakan, dan tanggap darurat. Adapun titik-titik rawan gangguan GPS saat ini meliputi Laut Merah, Mediterania, Teluk Aden, Teluk Persia, dan garis pantai Sudan. Iran kerahkan sistem radar canggih. Selain mampu mengacaukan GPS, Iran juga memiliki sistem radar canggih untuk mendeteksi apapun di sekitarnya. Pernahkah kalian mendengar tentang sistem radar Gadir milik Iran? Sistem radar Gadir pada dasarnya tak lagi asing bagi lanskap pertahanan Iran. Dihadirkan pertama kali pada tahun 2011 selama latihan militer Nabi Besar ke-6, sistem ini secara resmi diperkenalkan ke layanan oleh Garda Revolusi Iran setahun kemudian. Tapi dalam perkembangan yang dilaporkan Bulgarian Military, Iran terus memperluas jaringan radar peringatan dini lintas cakrawala tersebut dengan lokasi konstruksi baru yang diidentifikasi di barat laut negara yang dekat Tabriz dan di sepanjang pantai Teluk Persia. Analis intelijen sumber terbuka menggunakan citra satelit dari Google Maps dan Google Earth untuk menyoroti perkembangan terbaru. Hal ini sekaligus menandakan upaya berkelanjutan Teheran untuk meningkatkan pertahanan udaranya terhadap potensi ancaman, terutama dari Amerika Serikat atau Israel. Apalagi radar yang dirancang untuk mendeteksi pesawat serang, rudal jelajah, dan rudal balistik yang datang dari jarak jauh ini merupakan peningkatan signifikan terhadap infrastruktur militer Iran. Kemudian yang tak kalah penting, Gadir memiliki kemampuan mendeteksi ancaman di luar lengkungan bumi, membuatnya berbeda dengan sistem radar konvensional. Tidak seperti radar garis pandang yang dibatasi oleh medan dan jarak, sistem di atas cakrawala ala Gadir mampu memantulkan gelombang radio dari ionosfer untuk melihat target yang berjarak ratusan atau bahkan ribuan mil jauhnya. Negara Teluk tolak jadi landasan. Mengapa perlawanan Iran terhadap armada yang didatangkan Amerika penting? Sebagai catatan, keputusan Donald Trump untuk mendatangkan pesawat pembom B-2 di Diego Garcia adalah hasil dari tindakan negara-negara Arab di Teluk yang menutup wilayah udara mereka untuk pesawat tempur Amerika jika terjadi perang dengan Iran. Artinya, kemajuan Iran telah menghadirkan kemunduran bagi pemerintahan Trump di lain sisi. Hingga yang terjadi kemudian, posisi Iran semakin kuat dalam negosiasi jika mereka sadar bahwa sekutu Arab Amerika yang kaya minyak tidak menyetujui serangan. Berdasarkan keterangan pejabat senior Amerika kepada Middle East Eye, Arab Saudi, UEA, Qatar, dan Kuwait telah memberitahu Paman Sam bahwa mereka tidak diizinkan menggunakan wilayah udara atau wilayah lainnya sebagai landasan peluncuran, termasuk untuk operasi pengisian bahan bakar dan penyelamatan melawan Iran. Mereka tidak ingin dilibatkan, kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas perencanaan militer yang sensitif. Ini bukan pertama kalinya para perencana perang Amerika mengandalkan posisi strategis Diego Garcia sebagai alternatif pangkalan udara Teluk. Selama akhir 1990-an, ketika Amerika mengebom Irak, mereka juga menggunakan pangkalan Kepulauan Chagos ini sebagai landasan peluncuran. Ketegangan memanas saat Iran melakukan langkah militer besar di tengah kekhawatiran akan serangan Amerika. Pertanyaannya, mampukah Iran menghadapi tantangan yang terus dihadirkan Amerika?